Ya, hai semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Nah, ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dan beberapa hal-hal yang menyangkut dengan jaringan. Nah, yang pertama yaitu apa sih komunikasi data itu? Itu komunikasi data adalah hubungan atau interaksi pengirim dan penerima antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik itu yang sempit maupun yang luas. Eh, dan juga komunikasi data itu dibagi beberapa komponen. Yang pertama itu pengirim. Pengirim ini itu perangkat yang mengirim data. Semua orang yang mengupload mengupload sebuah file data itu sebagai juga pengirim. Terus penerima itu orang yang perangkat yang menerima data, seperti kita mendownload file data dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu data, itu yang informasi yang dikomunikasikan, informasi yang kita butuhkan bisa, itu yang disebut dengan data. Yang kelima yaitu protokol, yaitu aturan-aturan yang sebagai penyelaras hubungan, itu mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan dan mengatur proses pengiriman data. Komunikasi data itu dibagi beberapa jenis, itu dengan beberapa media, itu media perantara seperti kabel dan media nirkabel. Nah, media kabel ini itu yang pertama kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang terdiri atas dua pengantar, di mana salah satu pengantarnya berada di tengah dan dikelilingi oleh pengantar satunya lagi dengan pola melingkar. Nah, kabel koaksial ini cara kerjanya yaitu mengantarkan arus listrik atau sinyal dari sumber ke tujuan. Dan kabel koaksial ini sekarang sudah ditinggalkan karena jarangnya ditemukan pada perangkat komputer atau perangkat seperti switch atau hub. Dan cara instalasi kabel koaksial ini membutuhkan keahlian yang ekstra, di mana terutama yaitu instalasi dalam membuat atau memasang kabel konektor. Yang kedua yaitu kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini tidak seperti kabel-kabel sebelumnya yang terbuat dari tembaga sebagai pengantarnya. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik. Karena terbuat dari serat kaca, sinyal yang dikirim dari kabel fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ke tujuannya. Nah, makanya kabel fiber optik ini kecepatannya lebih cepat dari kabel-kabel versi sebelumnya. Nah, salah satu kelemahan dari kabel fiber optik ini sering terjadinya gangguan apabila kabel tertekuk walaupun hanya sedikit. Nah, alat atau device yang kedua yaitu dengan cara nirkabel, yaitu yang pertama adalah microwave. Microwave ini gelombang radio dengan frekuensi tinggi. Cara kerja microwave ini dengan cara pengirim dan penerima harus garis lurus atau satu garis pandang agar komunikasi itu berjalan dengan baik. Sehingga microwave juga seringkali disebut juga dengan transmisi garis pandang. Yang kedua yaitu gelombang radio. Itu cara berkomunikasi pengirim dan penerima melalui udara, seperti halnya kita memakai handphone. Dan yang ketiga yaitu infrared. Itu cara komunikasi data dengan cara gelombang ultra tinggi. Ya, cara kerjanya seperti kita mendekatkan. Dan jenis-jenis komunikasi data yang kedua yaitu melalui satelit. Nah, satelit ini jangkauannya itu lebih luas.
sehingga mampu berkomunikasi dari suatu daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh alat atau device. Satelit terkadang mengalami gangguan seperti terjadinya gangguan dalam proses komunikasi data yang disebabkan oleh gelombang matahari, yaitu gelombang pancaran radio matahari, sehingga pada malam dan siangnya hari itu kadang siangnya lebih lambat, tapi dalam proses komunikasi data di malam hari itu terasa lebih cepat. Nah, gelombang satelit ini dibagi menjadi pengirim, penguat, dan penerima. Jenis-jenis satelit dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu LEO. LEO adalah Low Earth Orbit, yaitu ketinggiannya sekitar 400 sampai 600 mil di atas permukaan bumi. Fungsinya yaitu untuk peramalan cuaca. Yang kedua yaitu MEO, Medium Earth Orbit, itu ketinggiannya sekitar 6.000 mil di atas permukaan bumi. Fungsinya juga sama seperti LEO, yaitu peramalan cuaca. Yang ketiga adalah GEO. GEO adalah Geostationary Earth Orbit, itu satelit yang ketinggiannya sekitar 22.300 mil. Posisi GEO ini tetap, yaitu berada pada rotasi bumi. Artinya ini di atas garis khatulistiwa atau pada garis lintang 0 derajat, sehingga pada saat rotasi bumi berputar, GEO juga berputar seperti rotasi bumi, sehingga tidak terjadi tabrakan antara satelit-satelit yang lainnya. Sistem komunikasi transmisi data dibagi menjadi 2, yaitu transmisi data analog dan transmisi data digital. Transmisi data analog yaitu cara pentransmisian data signal-signal analog tanpa harus memperhatikan muatannya, apakah itu data analog ataupun data digital. Agar maksimal dalam pentransmisian datanya digunakan amplifier, yaitu untuk menambah kekuatan sinyal, sehingga kemungkinan terjadinya kegagalan atau penyimpangan sangat kecil. Contohnya yaitu ketika pentransmisian audio, video, atau suara, dan manusia dalam bercakap itu seperti frekuensi, jalannya seperti frekuensi, sehingga nanti dikeluarkan juga akan keluar suara, video, atau audio. Yang kedua yaitu transmisi data digital, adalah cara pentransmisian data dengan memperhatikan muatannya, apakah itu data analog ataupun data digital. Ketika jaraknya sangat jauh, digunakan repeater untuk memulihkan sinyalnya, sehingga ketika terjadi penyimpangan atau kegagalan sangat kecil. Contohnya yaitu ketika menuliskan karakter teks atau bilangan bulat atau karakter-karakter yang lainnya, ketika karakter itu dikirim, nanti akan diubah menjadi bilangan biner. Jadi permasalahannya itu ketika karakter tersebut dijadikan bilangan biner, yaitu 1, 0, dan ketika keluar, karakter itu berubah menjadi karakter yang sudah dikirim pada saat semula ketika mereka menulisnya atau mereka menginputnya. Jadi transmisi digital itu diubah menjadi karakter 1010. Selanjutnya jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer itu adalah gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan berbagi informasi, yaitu antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Dan jaringan komputer itu ada klasifikasinya, dibagi menjadi
3, yaitu LAN, MAN, dan WAN. LAN adalah Local Area Network, yaitu jaringan yang areanya cukup sempit, seperti di gedung atau sebuah ruangan saja. Nah, LAN ada beberapa macam, yaitu komputer client server dan peer-to-peer. Komputer client server yaitu komputer yang ada yang menjadi client dan ada yang menjadi server. Client yaitu yang meminta informasi atau sumber komunikasi, dan server adalah yang memberikan informasi kepada kliennya. Yang kedua yaitu peer-to-peer. Peer-to-peer adalah komputer yang bisa menjadi client ataupun server, sehingga dalam pengaksesannya komputer bisa memberikan informasi dan meminta informasi. Yang kedua yaitu MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang cakupannya area geografis seperti di kota, yaitu jaraknya sekitar 10-40 km. Yang ketiga yaitu WAN, jaringan komputer yang areanya cukup luas seperti di benua atau antar negara. Nah, kemudian jaringan komputer itu dibagi beberapa topologi jaringan. Yang pertama topologi ring, bus, star, mesh, dan tree. Nah, topologi jaringan itu sendiri digunakan untuk sebagai suatu konsep atau hubungan untuk menghubungkan beberapa komputer banyak atau sekaligus dalam sebuah jaringan, sehingga bisa saling terkoneksi dan terhubung, bisa saling berkomunikasi. Nah, yang pertama yaitu topologi ring. Bentuknya itu seperti lingkaran, jadi antara satu komputer dengan komputer lainnya dihubungkan dengan kabel sehingga membentuk ring. Dan topologi ring ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama dalam pemasangan dan instalasi komputer, dan juga pemasangan kabel yang sedikit membuat penghematan biaya. Yang kedua yaitu kekurangan dari topologi ring ini sendiri, jika salah satu komputernya mati maka semua juga akan mati. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus ini ketika komputer satu dengan komputer lainnya dihubungkan dengan konektor PNC atau dengan kabel koaksial, dan kedua ujungnya diberi terminator. Topologi bus ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu yang pertama, kelebihannya ketika pemasangan kabel tidak memerlukan banyak kabel, sehingga terjadi penghematan biaya. Yang kedua yaitu kelemahan dari topologi bus itu sendiri, ketika mengalami gangguan sehingga semua komputer juga mengalami gangguan. Dan di topologi ini sangat sulit mendeteksi terjadinya kesalahan ataupun gangguan antrian data. Jika jaraknya terlalu jauh, maka digunakan repeater untuk memperkuat dalam mengkoneksi sebuah jaringan topologi bus. Yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star ini adalah komputer yang satu dengan komputer lainnya dihubungkan dengan perangkat keras, yaitu hub atau switch. Kelebihan dari topologi star ini, ketika ada pemasangan atau pengurangan komputer, tidak mengganggu komputer yang lainnya, juga memiliki keamanan yang tinggi pula. Dan kekurangannya itu memerlukan biaya yang sangat tinggi karena membutuhkan switch dan hub untuk penggunaannya. Dan jika hub mengalami gangguan atau switch mengalami gangguan, semua komputer juga akan terganggu. Nah, yang keempat yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini satu komputer dengan komputer yang lainnya dihubungkan melalui kabel tunggal. Jadi saat proses pengiriman tidak melewati komputer lain atau dengan switch atau hub. Kelebihan topologi ini yaitu jelas lebih cepat dari topologi lainnya karena tidak melewati beberapa komputer atau switch dalam mengirim data atau berkomunikasi. Yang kedua yaitu kekurangannya. Kekurangannya yaitu ketika
dalam pemasangan jelas memerlukan biaya yang banyak, sehingga komputer satu memiliki banyak kabel dan juga harus mempunyai kabel konektor I/O yang banyak. Nah, yang kelima yaitu topologi tree. Topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Jadi topologi star terhubung dengan kabel topologi bus. Dan pada topologi ini ada beberapa tingkatan, yaitu tingkatan tinggi dan paling rendah. Tingkatan paling tinggi mengontrol jaringan pada tingkatan paling rendah. Kelebihan dan kekurangan topologi ini yaitu pertama, kelebihannya mudah mendeteksi kesalahan dan juga mudah dalam perubahan jaringan komputer. Yang kedua yaitu kekurangan dari topologi ini menggunakan banyak kabel sehingga memerlukan biaya yang banyak untuk pemasangannya. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari komunikasi data dan jaringan komputer? Itu komunikasi data adalah lebih cenderung ke andalan atau ke efisiensi jumlah bit-bit yang dikirim dari titik ke tujuannya. Yang kedua yaitu jaringan komputer menggunakan teknik komunikasi data, tetapi lebih cenderung ke arti dari bit tersebut sampai ke tujuannya. Maksudnya ini dari komunikasi data itu bagaimana komunikasi data itu bisa sampai ke tujuannya. Kalau dari jaringan komputer itu apa yang dibawa dari jaringan itu sehingga bisa sampai ke tujuannya melalui beberapa tahap apa saja. Selanjutnya yaitu protokol. Protokol adalah sebuah standar atau aturan yang mengatur atau mengizinkan ketika terjadinya hubungan antara komunikasi dan pertukaran data dua atau lebih titik komputer. Nah, protokol ini jenis layanan yang dilakukan pada internet. Nah, seperti application protokol, transport protokol, internet protokol, dan network access protokol. Nah, application protokol sendiri seperti kita HTTP yaitu menghubungkan antar muka server ke klien. Yang kedua yaitu transfer protokol, yaitu mengatur atau bertanggung jawab pertukaran antara server dan klien. Yang ketiga yaitu internet protokol, itu menggunakan alamat atau IP ke server ke klien sehingga bisa terhubung. Keempat yaitu network access, itu apa yang digunakan hardware jaringan tersebut. Setelah kita tahu tentang komunikasi data dan jaringan komputer, komunikasi dan data dan jaringan komputer itu mempunyai beberapa dampak. Nah, apa sih dampak dari kedua komunikasi data dan jaringan komputer tersebut? Yaitu yang pertama itu bajakan. Jadi ketika komunikasi data terjadi bajakan, banyak sekali software atau perangkat yang menduplikasi dari software tersebut sehingga terlihat mirip, artinya tidak sesuai dengan hak cipta secara ilegal. Dan dampak itu dari dampak negatifnya, dan dampak positifnya yaitu bisa menjadi pendidikan, yaitu ketika kita belajar online di rumah atau dimanapun, kita bisa mencari informasi dari internet komunikasi data jaringan komputer tersebut. Dan yang kedua yaitu pekerjaan, sehingga membantu pekerjaan itu menjadi cepat selesai dan bisa mendapat hasil yang maksimal. Yang ketiga yaitu permainan. Permainan ketika kita sedang bosan atau sedang tidak ada kerjaan, bisa bermain dan juga menambah kita mood dalam pekerjaan apapun, ya sekedar menjadi hiburan semata.
Nah, yang terakhir yaitu apa sih manfaat dari komunikasi data tersebut? Nah, komunikasi data tersebut itu data sharing, program sharing, device sharing, hubungan antar perangkat yang berbeda, dan paperless. Nah, hubungan antar perangkat berbeda ini seperti kita berhubungan dengan teks, gambar, video, audio dengan satu jaringan tersebut, dan paperless ini penghematan biaya sehingga dalam berkomunikasi tidak memerlukan teks atau dengan kertas. Nah, demikian itulah dari penjelasan tentang komunikasi data. Ya, mungkin ada kekurangan atau kesalahan atau salah katanya, saya mohon maaf. Udah, thank you, makasih.